Biografi Ustadz Abdul Somad. Tentunya sudah tidak asing lagi dengan tokoh ulama yang satu ini. Ya, dia adalah Ustadz Prof. Abdul Somad Batubara. LCDKS, PhD. Datuk Seri Ulama Setia Negara, atau lebih dikenal dengan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad merupakan seorang pendakwah dan ulama Indonesia yang sering menjelaskan kajian agama Islam, khususnya kajian terkait ilmu hadis dan ilmu fikih. Dia dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat karena dakwah yang disampaikannya lugas dan mudah dicerna. Selain itu, sosok yang bergelar Datuk Seri Ulama Setia Negara ini juga aktif membahas isu-isu nasionalisme dan berbagai masalah lainnya yang terjadi di tanah air. Riwayat hidup Ustadz Abdul Somad. Ustadz yang sering dipanggil dengan WS ini merupakan keturunan suku Batak dan Melayu. Ayahnya memiliki darah Batak, sedangkan ibunya berdarah Melayu. Dia merupakan putra dari pasangan Lobayuddin dan Rohana. Garis keturunannya dari pihak ibu bersambung kepada Syekh Abdurrahman atau dijuluki Tuan Syekh Silolaut I. Tuan Syekh Silolaut I adalah seorang ulama sufi beraliran Tarekat Sattariyah kelahiran Rau, Batu Barat. Dia merupakan keturunan perantau Minangkabau yang moyangnya berasal dari Mudik Tampang, Rau, Pasaman. Ustadz Abdul Somad lahir di kampung yang bernama Silolama, Asahan, Sumatera Utara pada 18 Mei tahun 1977. Dia lahir di lingkungan yang agamis, yang membentuknya menjadi seorang taat sejak masih belia. Sedari kecil, dia sudah memiliki keinginan besar untuk menuntut ilmu. Setiap hari dia meminta kepada ibunya agar dimasukkan ke sekolah, padahal usianya belum cukup untuk mendaftar di sekolah dasar. Saat itu, cara paling mudah untuk menilai seorang anak sudah dapat masuk ke sekolah dasar adalah dengan memegang telinga kanannya dengan tangan kirinya, kemudian melingkarkan tangannya itu di atas kepalanya. Dia mulai dapat menikmati kegiatan belajarnya di SD Al-Wasliyah. Saat itu, dia memperoleh pelajaran-pelajaran dasar. Namun, pelajaran yang disukainya adalah materi agama. Sejak berada di bangku sekolah dasar inilah, Abdul Somad juga dididik tahfiz Al-Quran. Minatnya menerima ilmu memang begitu tinggi. Menurut ibunya, dia juga sering mengumpulkan bungkus kul, bungkus obat nyamuk, dan kertas-kertas lain yang ada tulisannya, khusus kertas yang ada tulisan Arabnya. Dia sering berkata tidak boleh diinjak, karena nantinya bisa berdosa. Tamat dari SD Al-Wasliyah Medan pada tahun 1990. Dia melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Tsanawiyah Mu'alimin Al-Wasliyah, yang juga berada di Medan. Setelah lulus pada tahun 1993, dia melanjutkan pendidikan ke pesantren Darul Arafah Deli Serdang, Sumatera Utara selama 1 tahun. Dia mengenal bahasa Arab lebih jauh di pesantren ini, terutama muhadatsah percakapan menggunakan bahasa Arab, dikarenakan adanya aturan di pesantren yang mengharuskannya menggunakan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Abdul Somad mau tidak mau harus menatinya. Awalnya, dia memang merasa kesulitan karena sehari-hari menggunakan bahasa Melayu dan Indonesia. Namun, lama-kelamaan, dia mulai dapat beradaptasi menggunakan bahasa Arab di lingkungan pesantren. Pesantren Darul Arafah sendiri resmi didirikan pada 8 Mei tahun 1986, namun sebelumnya telah dilakukan peletakan batu pertama sebagai awal pembangunan pesantren pada tahun 1985 oleh H. Amrullah, Naga Lubis dan beberapa alumni dari pesantren Gontor. Pesantren ini berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Medan. Alamatnya di Desa Laubakari, Kecamatan Kutalimabulu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Tujuan awal dibangunnya pesantren ini adalah untuk melahirkan ulama yang ahli dalam berbagai cabang ilmu keislaman. Seiring perkembangannya, pesantren ini tidak membatasi para santrinya untuk belajar ilmu agama saja, namun juga ilmu-ilmu sosial, ekonomi, dan eksakta. Pesantren tersebut diasuh oleh H. Amrullah Naga Lubis, sedangkan yang menjalankan roda pendidikan adalah H. Indrapi Lubis, yang juga berperan sebagai ketua umum. Pada tahun 1994, Abdul Somad pindah ke Riau untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu, Riau dan menyelesaikannya pada tahun 1996. Tahun-tahun berikutnya antara
1996 tahun 1998. Dia sempat berkuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 1998. Ketika pemerintah Mesir membuka beasiswa kepada 100 orang Indonesia untuk belajar di Universitas Al-Azhar. Dia pun ikut mengikuti tes dan menjadi salah satu dari 100 orang yang berhak menerima beasiswa. Dia kemudian akhirnya memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo dan berhasil mendapatkan gelar RC-nya dalam waktu 3 tahun, 10 bulan pada pertengahan tahun 2002. Pendidikan formal Ustaz Abdul Somad. Secara berturut-turut, pendidikan formal yang dijalani oleh Ustaz Abdul Somad hingga jenjang doktor dalam bidang ilmu hadis, yaitu SD Al-Wasliyah, Medan, Sumatera Utara tamat tahun 1990, Madrasah Sanawiyah Mu'alimin Al-Wasliyah, Medan, Sumatera Utara tamat tahun 1993, Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu, Riau tamat tahun 1996, S1 Universitas Al-Azhar, Mesir tahun 2002, S2 Dar El Hadith El Hasaniyah, Maroko tahun 2006, S3 Universitas Islam Omdurman, Sudan tahun 2019, Profesor tamu di Universitas Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam, tahun 2022-022. Riwayat pengabdian Ustaz Abdul Somad. Pasca lulus S2 Dar El Hadith El Hasaniyah di Maroko, Ustaz Abdul Somad telah mengabdikan diri ke berbagai lembaga, yaitu dosen bahasa Arab di Pusat Bahasa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dosen tafsir dan hadis di kelas internasional Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau, dosen agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar, Yayasan Mazmur Pekanbaru, anggota MUI Provinsi Riau, Komisi Pengkajian dan Keorganisasian, anggota Badan Amil Zakat Provinsi Riau, Komisi Pengembangan, Sekretaris Lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Riau, Wakil Ketua Majelis Ifta Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi Riau. Karya tulis Ustaz Abdul Somad. 1. Disertasi. Disertasi yang ditulis oleh Ustaz Abdul Somad berjudul Kontribusi Syekh Hasyim Asy'ari dalam Penyebaran Hadis di Indonesia. Pembimbingnya adalah Prof. Dr. Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali. Ustaz Abdul Somad memang sejak Juli tahun 2019 tinggal di Khartoum, ibu kota Sudan, untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Omdurman Islamic University OIU. Namun, dia telah terdaftar di universitas tersebut sejak November tahun 2017. Ustaz Abdul Somad mengungkapkan jika dirinya memang tertarik menelaah ketokohan dan pemikiran ulama-ulama Nusantara. Salah satunya adalah sang pendiri Nahdlatul Ulama NU, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Dia meneliti legasi yang dihasilkan kakek Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid Gusdur itu, dalam bidang hadis. Bidang keilmuan hadis dipilihnya, karena itulah yang ditekuni sepanjang karirnya. Sebagai seorang akademisi, selama menjalani studi S3 di Sudan, Ustaz Abdul Somad mengambil cuti mengajar dari alma maternya, Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Suska Riau. Kabarnya, biaya studinya itu ditanggung oleh Yayasan Tafakuh Studi Klub Pekanbaru. Dia memperdalam ilmu Al-Sunnah wa Ulumul Hadis di benua hitam itu. Dia diketahui juga mengajar mata kuliah ilmu hadis di UIN Suska Riau. Demikian pula bidang keilmuan yang digelutinya selama menjalani studi S1 di Universitas Al-Azhar Mesir dan S2 di Dar Al-Hadith Al-Hasaniyah Maroko. 2. Buku terjemahan Arab Indonesia. Buku-buku terjemahan yang ditulis oleh Ustaz Abdul Somad antara lain 5 Nasihat Perkawinan untuk Perempuan. Judul asli 55 Nasihat li Albanat Qabla Asyawat. Penulis asli Dr. Akram Tal'at, Dar At-Taif, Cairo, diterbitkan oleh Penerbit Cendekia Sentra Muslim Jakarta pada April tahun 2004. 30 orang dijamin masuk surga. Judul asli 30 Al-Mubasyarun di Al-Jannah. Penulis asli Dr. Mustafa Murad, Dar Al-Fajrli At-Turats, Cairo, diterbitkan oleh Cendekia Sentra Muslim Jakarta pada Juli tahun 2004. 15 sebab dicabutnya berkah. Judul asli 15 Sabab min Asbab Nas Al-Barakah. Penulis asli Abu Alhamd Abdul Fadil, Dar Ar-Raudah, Cairo, diterbitkan oleh Cendekia Sentra Muslim Jakarta pada Agustus tahun 2004. Indahnya seks setelah menikah. Judul asli Syar Al-Asal Bila Hajal.
Penulis asli, Dr. Aiman Al-Husaini. Diterbitkan oleh penerbit Pustaka Progresif Jakarta pada September tahun 2004. Beberapa kekeliruan memahami pernikahan judul asli, Ahtafi Mafhum Nazawat. Penulis asli, Muhammad bin Ibrahim Alham. Diterbitkan oleh penerbit Pustaka Progresif Jakarta pada September tahun 2004. 101 kisah orang-orang yang dikabulkan doanya judul asli, 101. Kisah wa kisah li aladzina istajaba. Allah lahum abdu'a. Penulis asli, Maidi Fatih As-Sayyid. Diterbitkan oleh Pustaka Azam Jakarta pada Desember tahun 2004. Perbuatan maksiat penyebab kerusakan rumah tangga. Judul asli, Al-Ma'asitu Adi Ila Al-Fakri Waharab Al-Buyut. Penulis asli, Maidi Fatih As-Sayyid. Diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar. 3. Buku-buku. Ustaz Abdul Somad telah menuliskan beberapa buku yang menjadi bestseller. Buku terlaris antara lain 15 sebab dicabutnya berkah, 30 fatwa seputar Ramadan Syah Atiyah Sakar, Syekh Dr. Yusuf Al-Karadhawi, dan Syekh Dr. Ali Jum'ah, 30 mutiara Ramadan, 32 naskah khotbah, 33 tanya jawab seputar kurban, 35 kisah saat maut menjemput, 37 masalah populer, 40 hadis zikir dan doa menurut sunnah, 77 tanya jawab seputar salat, 99 pertanyaan seputar salat, amalan yang paling dicintai Allah, metode tahrik hadis, semua ada saatnya. Tanya jawab seputar tauhid, akhlak, salat, puasa, zakat, haji, kredit, riba, dan fatwa milenial lainnya. Ustaz Abdul Somad menjawab. Pola dakwah Ustaz Abdul Somad sebagai seorang ulama yang memiliki latar belakang pendidikan Islam tradisional dan akses ke sumber kitab-kitab klasik. Ustaz Abdul Somad mampu bertahan dan beradaptasi dengan kehadiran media baru. Dia memperoleh popularitas sebagai ulama berdekat keterlibatannya dengan media baru. Seperti halnya ulama-ulama pada umumnya, dia juga sering menghadiri sejumlah undangan, mulai dari khotbah Jumat, acara peringatan Hari Besar Islam, diskusi keislaman, seminar, sampai acara tabligh akbar. Belakangan, pada akhir tahun 2011-an, dia aktif mengunggah video ceramahnya ke YouTube, hingga menjadi ulama populer seperti saat ini. Pada akhir tahun 2011-an, melalui Tafakuh Studi Club, ceramahnya di sejumlah tempat secara masif diunggah ke YouTube. Inilah yang menyebabkan ceramahnya di ruang luring dan daring tidak memiliki banyak perbedaan. Semua yang ditampilkannya di ruang daring adalah hasil pengambilan gambar dan video ceramahnya di ruang luring. Namun, yang menjadi perbedaan adalah media yang mengemasnya. Ceramahnya di ruang luring hanya dapat dinikmati oleh audiensnya yang hadir secara langsung dalam acara dakwah, sedangkan ceramahnya di ruang daring dapat menyebar secara luas dan melintasi batas-batas geografis, agama, budaya, dan usia. Berkat keterlibatannya di ruang luring maupun daring, ceramah dari Ustaz Abdul Somad begitu populer di tengah masyarakat. Selain itu, popularitasnya sebagai ulama juga diperolehnya berkat perpaduan antara kultur tradisional dan selebriti yang didapatkannya dari media baru. Berbeda dengan otoritas keagamaan baru lainnya, seperti Abdullah Gimnastiar Yakin, Arifin Ilham, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari UJ, Yusuf Mansur, Mamah Deder, Evi Effendi, dan lain sebagainya, yang tidak berasal dari pendidikan agama Islam yang kuat atau akses ke kitab-kitab klasik. Ustaz Abdul Somad berasal dari lingkungan pendidikan agama Islam formal dan memiliki akses ke kitab-kitab klasik. Selain memberikan ceramah, dia juga menyalurkan otoritasnya dalam bentuk fatwa. Dia sering menjawab berbagai persoalan agama, mulai dari masalah ibadah, hukum, muamalah, sampai dengan masalah-masalah populer lainnya. Fatwanya dikemas dalam program tanya-jawab yang secara rutin dilakukan setelah dia menyampaikan materi ceramahnya di sejumlah tempat. Pertanyaan-pertanyaan dari para jemaahnya ditulis dalam selembar kertas, yang kemudian dijawabnya dengan metode-metode yang berbeda. Dalam satu kasus, dia memposisikan diri sebagai seorang mufti pemberi fatwa mutlak. Namun dalam kasus lainnya, dia juga memposisikan diri sebagai mufti yang bermazhab, selain menyalurkan otoritasnya dalam bentuk fatwa, yang sekaligus mencerminkan kultur tradisionalnya. Ustaz Abdul Somad juga memediasi karisma selebriti yang didapatkannya dari media baru melalui seni dakwah, seperti mengatur gaya bahasa dan mimik wajahnya, humor,
politik suara, gaya berpakaian selebriti Islam, dan memvisualisasi dakwah YouTube-nya. Dia secara aktif menggunakan beberapa bahasa untuk menyampaikan dakwahnya. Secara umum, gaya bahasa yang digunakannya untuk menyampaikan dakwah adalah bahasa Indonesia. Dia juga mengolaborasikan dakwahnya dengan bahasa Arab untuk menjelaskan teks-teks Al-Quran, hadis, maupun istilah-istilah tertentu dalam Islam. Selain itu, dia juga menggunakan bahasa lokal atau daerah tertentu. Ihwal ini menunjukkan caranya membangun otoritas di wilayah lokal. Selain memediasi karismanya melalui bahasa, Ustaz Abdul Somad juga memediasi karismanya melalui mimik wajah yang hidup. Dia sering menggunakan bahasa tubuhnya untuk menegaskan pesan dakwahnya. Adapun untuk memediasi karisma selebriti, dia menggunakan penggunaan diksi humor dalam ceramahnya. Dia menyampaikan ide humornya dalam bentuk storytelling cerita dan pantun dakwah. Pada gilirannya, dia berhasil menarik antusiasme audiensnya untuk mendengarkan dakwahnya. Selain itu, kualitas suara juga menjadi aspek penting bagi dirinya dalam memediasi karismanya. Cara lain yang digunakannya untuk memediasi karisma selebritinya adalah mengenakan pakaian-pakaian Islam, seperti layaknya seorang dai. Dia memakai peci, baju koko, dan serban yang mencerminkan simbol-simbol Islam yang kental. Motif pakaian selebriti Islamnya juga beragam. Dia sering mengolaborasikan tren pakaian budaya lokal, seperti batik dengan pakaian khas Islam seperti serban. Melalui gaya berpakaian tersebut, dia mengklaim dirinya sebagai seorang ustaz yang berbeda dari yang lainnya. Nah, itulah penjelasan ringkas tentang profil Ustaz Abdul Somad beserta karya-karyanya. Sahabat dapat mengunjungi koleksi buku Gramedia di www.jrampedia.com untuk memperoleh referensi lebih lanjut tentang buku-buku yang ditulis oleh Ustaz Abdul Somad.